Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rahmi Nurhadiati dari D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis dengan NIM P2203011190009. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Oksigen Konsentrator Sumber Daya Rendah dilengkapi sistem pengaman pada surtank berbasis microcontroller. Selanjutnya, di sini menampilkan table of content atau biasa kita sebut sebagai daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, lalu rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di sini saya akan mengenalkan latar belakang saya membuat proposal ini. Di Indonesia sendiri, alat oksigen konsentrator mulai dikenal banyak orang karena keberhasilannya dalam mengatasi kebutuhan oksigen medis bagi pasien yang terpapar COVID-19 di rumah sakit maupun intuisi yang menyediakan. Hal ini menimbulkan keingintahuan saya untuk meneliti lebih lanjut tentang penggunaan alat oksigen konsentrator ini pasca pandemi untuk keperluan terapi oksigen. Oleh karena itu, saya membuat sebuah alat oksigen konsentrator yang digunakan untuk menghasilkan oksigen murni, dan pada pengembangannya, saya tertarik untuk merancang oksigen konsentrator sumber daya rendah dilengkapi sistem pengaman pada surtank berbasis microcontroller yang telah diprogram menggunakan software agar komponen relay dan solenoid valve dapat bekerja secara bergantian. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimanakah merancang oksigen konsentrator bersumber daya rendah dengan sistem pengaman pada surtank sehingga mencapai konsentrasi oksigen murni yang ramah untuk pengguna? Selanjutnya, batasan masalah. Di sini saya mengambil 3 poin dari batasan masalah yang saya buat. Yang pertama, perancangan alat oksigen konsentrator dengan sumber daya rendah. Yang kedua, perancangan sistem pengaman pemanas pada surtank dan aplikasi of nanosize zeolite molecular sieve untuk konsentrasi oksigen medis. Lalu selanjutnya, perancangan humidifier sebagai saluran akhir sebelum oksigen murni yang telah didapat sampai ke pasien. Tujuan penelitian ini saya buat terkhusus dan umum. Untuk umum, melakukan perancangan alat oksigen konsentrator yang ramah bagi pengguna. Lalu, untuk terkhusus, yang pertama, melakukan perancangan alat oksigen konsentrator dengan sumber daya rendah. Yang kedua, merancang sistem pengaman pada surtank. Lalu yang ketiga, melakukan kontrol dan monitoring alat berbasis microcontroller. Selanjutnya, menampilkan manfaat penelitian. Bagi dunia akademik, penelitian ini memberikan wawasan bagi mahasiswa jurusan teknik elektromedik, juga mendorong kemampuan dalam melakukan inovasi perancangan pada bidang elektromedik. Lalu bagi pengguna adalah untuk mempermudah tenaga medis untuk dapat memberikan kebutuhan oksigen medis serta memastikan bahwa oksigen murni yang didapat setelah konsentrasi adalah aman bagi pengguna. Selanjutnya bagi penulis, yaitu untuk mempermudah tenaga medis untuk dapat memberikan kebutuhan oksigen medis serta memastikan bahwa oksigen murni yang didapat setelah dikonsentrasi adalah aman untuk pengguna. Selanjutnya, saya akan berlanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Oksigen konsentrator. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang oksigen atau dalam bahasa Latin oksigenium, yaitu unsur kimia yang tidak berbau, berasa, dan tidak ada warna. Dan dalam sistem tabel periodik, oksigen mempunyai lambang O dengan nomor atom 8 yang merupakan unsur kimia non-ikatan logam golongan 4A atau kakolgen yang ditemukan secara alami sebagai bagian molekul. Setiap molekul terdiri dari 2 atom oksigen yang sangat kuat lalu bergabung, atau biasa kita sebut dengan O2. Lalu, konsentrator adalah suatu sistem yang dirancang untuk dapat mencapai kemurnian oksigen di udara yang pada awalnya memiliki nilai sekitar kurang lebih 21%, sehingga menjadi 80-90%. Selanjutnya, pengertian dari oksigen konsentrator.
Oksigen konsentrator adalah perangkat medis yang menggunakan sarana fisik untuk memisahkan oksigen dari atmosfer untuk menghasilkan gas tingkat medis yang terkonsentrasi dengan cara menyaring udara di sekitarnya, mengkompresnya ke dalam kepadatan yang diperlukan, dan kemudian mengirimkan oksigen kadar medis yang dimurnikan ke dalam sistem pengiriman dosis pulsa atau sistem aliran berkelanjutan ke pasien. Selanjutnya saya akan menampilkan komponen-komponen yang nantinya akan saya gunakan. Di sini yang pertama ada kompresor. Saya menggunakan spesifikasi kompresor dengan daya 25 watt, tegangan 220 sampai 200 volt, yang memiliki output 45 liter per PM dan tekanan 0,015 MPa. Kompresor ini adalah suatu mesin mekanik yang berfungsi untuk menempatkan fluida, gas, atau meningkatkan tekanan udara. Selanjutnya di sini adalah kapas filter akuarium. Kapas filter ini mampu menyaring partikel-partikel yang kecil, yang kering maupun basah, sehingga menghasilkan aliran udara yang bersih. Selanjutnya solenoid valve 24 volt. Katup yang digerakkan oleh energi listrik melalui solenoida mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk menggerakkan piston yang dapat digerakkan oleh arus AC maupun DC. Solenoid valve atau katup valve solenoida mempunyai lubang keluaran, lubang masukan, dan lubang exhaust. Lubang masukan berfungsi sebagai terminal, lalu lubang keluaran berfungsi sebagai tempat tekanan angin keluar yang dihubungkan ke pneumatik, dan lubang exhaust berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan udara yang bertekanan yang terjebak saat plunger bergerak atau pindah posisi ketika solenoid valve bekerja. Selanjutnya ada selang fleksibel. Selang fleksibel adalah komponen penghubung dan jalur udara dari input sampai output. Selanjutnya, medical flow meter 806 lioksigen. Meter 806 lioksigen, sensor ini merupakan modul sensor yang dapat membaca kecepatan aliran angin yang melewatinya. Selanjutnya, Arduino Uno adalah board pengembangan microcontroller Atmega 328P jenis AVR. Arduino Uno memiliki 14 digital input atau output. 14 pin diantaranya dapat digunakan untuk PWM, output, 6 pin input analog menggunakan 16 MHz osilator kristal, antara lain pin A0 sampai A5, USB connection, power jack, ICSP, header, dan tombol reset. Itu semua diperlukan sebagai pendukung rangkaian microcontroller. Housing membrane. Ini berfungsi sebagai tempat penampungan molekuler sieve yang terbuat dari aluminium yang dibentuk menjadi seperti pipa. Heating exchanger adalah alat yang berfungsi mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah udara panas menjadi udara dingin. Evaporator mempunyai prinsip dasar untuk menukar panas dan untuk memisahkan uap yang terbentuk dari logam atau aluminium. Selanjutnya, molecular sieve adalah material dengan pori-pori yang sangat kecil. Diameter pori-pori ini hampir sama ukurannya dengan molekul kecil. Dengan demikian, maka molekul yang lebih besar tidak bisa masuk. LCD 16x2 with I2C dengan spesifikasi sebagai berikut. Input plus min 5 volt DC, output 2 line by 16 karakter. Connection LCD-nya ada ground, ada VCC, ada SDA, dan SCL. Selanjutnya, pressure regulator adalah regulator tekanan yang mengontrol tekanan cairan atau gas ke nilai yang diinginkan. Regulator digunakan untuk gas dan cairan dan dapat menjadi perangkat integral dengan pengaturan tekanan, pembatas, dan sensor semua dalam satu tubuh atau terdiri dari sensor tekanan terpisah, pengontrol, dan katup aliran. Selanjutnya ada relay 8 channel. Lalu bahasa C++ yang akan digunakan pada pemrograman nanti. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini metodologi penelitian yang saya gunakan adalah metode eksperimen. Selanjutnya di sini adalah tampilan dari blok diagram yang telah saya buat. Dari blok diagram tersebut bisa saya jelaskan bahwa
Yang pertama, catu daya utama akan menghidupkan kompresor dan power supply. Setelah kompresor hidup, udara akan dihisap oleh kompresor menuju evaporator. Kemudian, udara dari evaporator menuju pressure regulator dan melewati flow meter. Udara yang melewati flow meter yang terukur akan tampil di LCD. Lalu, udara masuk ke solenoid valve yang telah diatur oleh Arduino Uno. Setelah melewati solenoid valve, udara akan masuk ke molecular sieve, di mana udara dan nitrogen dipisahkan, kemudian nitrogen akan dibuang melalui exhaust. Oksigen yang dihasilkan dari molecular sieve akan masuk ke surtank, di mana pada surtank tersebut terdapat sistem pengaman yang sudah saya paparkan tadi, dan di surtank tersebut, agar konsentrasi oksigen tetap stabil, udara akan melewati pressure regulator, kemudian akan difilter lalu menuju ke humidifier, baru setelah itu dapat kita salurkan ke pasien. Pada slide selanjutnya adalah flowchart yang akan saya jelaskan. Di sini adalah start, yaitu proses awal menghidupkan alat oksigen konsentrator. Selanjutnya, hidupkan power supply dan kompresor, yaitu proses menghidupkan power supply dan kompresor. Lalu, evaporator, proses agar tidak terjadinya kondensasi. Selanjutnya, press regulator, di mana untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke tabung molecular sieve. Selanjutnya, flow meter adalah untuk mengukur udara yang dilewati dan akan tampil di LCD. Selanjutnya, di solenoid valve ini, solenoid valve akan diatur oleh Arduino Uno yang bekerja secara bergantian. Selanjutnya, pada tabung molecular sieve, proses permisahan oksigen dengan nitrogen yang kemudian nitrogen akan dibuang lewat exhaust tabung. Lalu, tank penampungan atau surtank tadi adalah tempat penampungan oksigen yang dihasilkan oleh tabung molecular sieve, dan ditambahkan sistem drying air atau pengeringan udara agar konsentrasi oksigen tersebut tetap stabil. Selanjutnya, pressure regulator, yaitu proses setting udara sebesar 5 liter per pm. Lalu, filter udara, yaitu tempat penyaringan oksigen. Selanjutnya di sini adalah selesai, yaitu proses mematikan alat oksigen konsentrator portable yang telah digunakan. Sekian pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.